Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzdi Fitriana, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI kelas 2B, akan mempresentasikan tentang filosofi media pembelajaran, yaitu behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Jadi yang pertama saya langsung saja, saya akan mempresentasikan tentang behaviorisme. Behaviorisme dikembangkan pada tahun 1420-an dan 1430-an oleh para psikolog seperti Skinner, Pavlov, dan Trakdik. Dan ini menurut teori behaviorisme belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi pada intinya, teori ini adalah sebuah perubahan tingkah laku seorang pelajar yang dimaksud dengan interaksi antara stimulus dan respon, yang mempunyai kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kelebihan dalam teori ini yaitu dinilai cukup cocok untuk mempelajari dengan tujuan memiliki kemampuan yang membutuhkan praktek serta pembiayaan yang disiplin. Dan juga materi ini merupakan pelajaran dirancang secara khusus dan membangun konsentrasi individu dan perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Jadi kelebihan dari ini adalah interaksi antara pelajar, yaitu konsentrasi individu. Kekurangan pada teori ini yaitu pembelajaran ini hanya berpusat pada pendidik, bukannya pada peserta didik atau individu yang belajar. Hal ini berpotensi membuat individu belajar kehilangan kemampuan dan kelebihan alaminya sesuai dengan pikirannya secara mental. Individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif, lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan kaku dan membosankan. Dan yang kedua yaitu kognitivisme, yakni bagaimana pikiran seorang menerima, mengatur, menyimpan, dan mengambil informasi, secara bahwa pikiran manusia berfungsi sebagai pengolahan informasi atau komputer. Jadi kognitivisme ini adalah sebuah pikiran yang menyimpan sebuah informasi yang dapat diambil oleh informasi lainnya. Oleh karena itu, pendekatan kognitivisme tidak hanya melihat perilaku yang terlibat, tetapi juga mempertimbangkan pembelajaran sebagai proses mental intelektual. Kelebihan ini memudahkan siswa untuk memahami materi belajar, dan yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Jadi kesimpulannya, kelebihan dalam teori ini yaitu memudahkan siswa untuk memahami. Karena apa? Karena teori ini sangat penting dan juga sangat kreatif. Kelemahannya yaitu teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini sudah untuk diterapkan. Jadi teori ini tidak langsung digunakan pada semua tingkat pendidikan, yaitu tingkat tertentu saja. Dan yang ketiga yaitu konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana belajar membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari apa yang mereka dapatkan secara langsung melalui lingkungan. Tokoh utama dalam perkembangan teori belajar yaitu Jan Weigelt. Pengetahuan tidak dapat transfer dari satu orang ke orang lain atau dari dalam pikiran guru ke dalam pikiran siswa. Pengetahuan terbentuk melalui proses konstruksi atau membangun sendiri pengetahuan melalui proses asimilasi, dan proses akomodasi. Jadi yang dapat kita ambil dalam ketiga teori ini sangat penting pada behaviorisme maupun pada kognitivisme maupun pada teori konstruktivisme. Yang paling lebih memungkinkan untuk digunakan yaitu teori kognitivisme, karena teori ini sangat memahami dalam mencerna pembelajaran. Dan teori kognitivisme ini pengolahan informasi atau komputer, yakni memahami sebuah
stimulus pada konsep pembelajaran dan dapat menerangkan sebuah instruktur dengan mengembangkan mental dan kemampuan berpikir kita. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.